Yang kami hormati Bapak Ibu Pandita, para upasaka, upasika, serta saudara-saudari sedharma dimanapun berada, marilah kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga Bapak Ibu semua dimanapun saat ini berada senantiasa dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah topik dengan judul 3 hal yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Apakah 3 hal tersebut? Yang pertama adalah memberi maaf. Memberikan maaf kepada orang yang pernah berbuat jahat atau salah dan menyakiti kita tidaklah mudah. Apalagi kalau ego dan kebencian itu ikut campur dalam urusan ini. Ego merasa tidak terima dengan perlakuan itu. Kebencian tidak terima dengan sekedar permohonan maaf, karena dendamnya tidak bisa terlampiaskan. Namun, memaafkan adalah syarat untuk menjadi tenang dan tidak terbebani. Nah, kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, Bapak Ibu sekalian. Misalkan, banyak orang yang menjelek-jelekan kita, menghina kita. Kita dibilang, wah kamu kok jelek sih mukanya, gitu ya. Nah, apa yang reaksi yang muncul pertama kali saat orang menghina kita? Apakah kita marah, dendam, atau kita hanya cukup tersenyum memaafkan mereka? Kebanyakan dari kita adalah benci atau membalas ejekan orang tersebut gitu ya, dibandingkan untuk tersenyum untuk memaafkan orang yang sudah menghina kita gitu. Karena ego kita muncul di sana gitu, sehingga kita sulit untuk memaafkan orang tersebut. Atau misalkan ibu-ibu dalam kehidupan sehari-hari ya, pasti tidak jauh dari yang namanya gosip ya, ibu-ibu ya. Nah, mungkin kita sering gosipin orang, tapi kadang-kadang kita juga jadi bahan gosipan orang lain gitu ya. Apabila kita suatu hari mendengar ada orang yang ngegosipin kita, apa reaksi ibu-ibu pertama kali? Apakah marah? Ataukah benci? Atau cukup tersenyum saja, menerima dan memaafkan? Nah, kebanyakan dari kita tidak terima ya saat kita digosipin orang. Kita biasanya balik gosipin ibu-ibu tersebut gitu ya. Nah, sangat sulit untuk kita untuk memaafkan orang yang berbuat jahat atau berbuat buruk kepada kita gitu, dibandingkan untuk memaafkan gitu ya. Nah, namun memaafkan adalah syarat untuk menjadi tenang dan tidak terbebani. Dengan memaafkan kesalahan orang lain, kita mengurangi beban dendam, amarah, benci, dan keinginan-keinginan jahat lainnya. Dengan memaafkan orang lain, kita juga memberikan kesempatan orang lain untuk hidup lebih tenang dan bebas dari penyesalan yang menyiksa dia gitu ya. Jadi saat kita memberikan maaf kepada orang lain, selain hidup kita tenang, orang yang kita maafkan juga akan hidup dengan tenang. Ada sebuah perumpamaan tentang cara kita memaafkan orang lain. Suatu hari misalkan kita pergi ke pantai, lalu kita mengambil sebuah batu kecil, lalu batu kecil tersebut kita buat torehan tulisan di sebuah batu karang yang ada di pantai tersebut. Saat batu karang tersebut terkena air pantai, tulisan yang kita torehkan tetap ada, tetap terlihat, tidak hilang dari batu yang kita torehkan tadi gitu ya. Lalu kita menorehkan lagi sebuah tulisan di pasir pantai. Mungkin tulisan tersebut akan tetap ada selama beberapa waktu. Tapi ketika air pantai menutupi pasir tersebut, tulisan tersebut akan hilang. Lalu kita mencoba lagi menulis di air pantai tersebut. Apa yang terjadi? Tulisan tersebut akan langsung hilang dengan segera.
Sama halnya dengan cara kita memaafkan orang lain. Apabila orang berbuat jahat atau berbuat kurang menyenangkan terhadap kita, seperti yang pertama ditorehkan di batu, kita sangat sulit untuk memaafkan orang tersebut. Kesalahan tersebut masih kita simpan dalam hati kita ya, tidak hilang walaupun dimakan oleh waktu gitu. Itu adalah orang yang pertama yang menorehkan batu, tulisan di sebuah batu, dan saat terkena air pantai tidak hilang gitu ya. Sama halnya saat orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak memberikan maaf untuk orang tersebut, maka akan terus membekas dalam hati kita. Lalu perumpamaan yang kedua, saat orang menulis di pasir. Mungkin ada orang yang menyakiti kita, kita hanya simpan untuk sebentar saja gitu. Lalu tidak lama kita akan melupakan atau memaafkan kesalahan orang tersebut. Ada lagi orang yang tipe ketiga gitu ya, yang seperti menulis di air pantai. Ada orang yang menyakiti kita, membuat kita tidak tenang atau tidak senang gitu. Tetapi kita tidak pikirkan terlalu lama. Apa orang yang buat kesalahan kepada kita, kita langsung lupakan, kita langsung maafkan. Itulah tipe orang yang ketiga. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang dengan tipe yang ketiga ini ya. Atau minimal kita mencoba menjadi orang dengan tipe yang kedua. Walaupun kita sulit untuk memaafkan, tetapi perlahan-lahan kita mencoba untuk memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, lalu hal apakah yang kedua yang sangat sulit untuk dilakukan? Yaitu membalas kejahatan dengan kebajikan. Bila dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang mengejek kita, menghina kita, atau berbuat buruk kepada kita, reaksi apakah yang pertama kali akan kita lakukan? Apakah kita akan membalas untuk berbuat buruk juga terhadap orang tersebut? Atau sebaliknya kita akan membalas dengan berbuat kebajikan kepada orang tersebut? Reaksi yang akan muncul biasanya saat kita dihina atau diejek atau diperlakukan tidak baik, dibenci oleh orang lain adalah dalam diri kita muncul suatu kebencian juga, reaksi tidak terima, sehingga kita kebanyakan membalas reaksi tersebut dengan berbuat negatif ya. Tapi coba kita renungkan kembali bahwa dalam kehidupan ini bahwa tidak semua orang cocok karmanya dengan kita. Tidak semua orang menyukai kita. Itulah hal pertama yang harus kita sadari. Sehingga saat ada orang yang membenci kita, berbuat buruk kepada kita, kita harus sadari bahwa mungkin ini adalah karma dari kehidupan lampau. Orang tersebut tidak cocok dengan kita gitu ya, sehingga di kehidupan yang saat ini ada orang yang tidak menyukai kita atau membenci kita gitu. Namun yang perlu kita sadari adalah bahwa tidak semua orang menyukai kita gitu, baik kita di sekolah, di tempat kerja atau dimanapun, tidak semua orang suka pada kita gitu. Bahkan Sang Buddha sendiri yang begitu agung luar biasa, ada saja orang-orang yang tidak menyukai beliau. Apalagi kita sebagai manusia yang biasa ya gitu ya, yang dipenuhi masih diliputi oleh loba, dosa, dan moha gitu. Tidak semua orang akan cocok atau menyukai kita gitu. Namun yang perlu disadari adalah misalkan dalam satu kelas ada satu atau dua orang yang tidak cocok dengan kita atau tidak menyukai kita, mungkin itu wajar. Tetapi misalkan dalam satu kelas semuanya tidak menyukai kita atau tidak cocok dengan kita, nah itu adalah bahan perenungan atau introspeksi untuk diri kita. Apakah ada yang salah dengan kita? Atau misalkan kita bekerja di kantor, mungkin bila satu dua orang tidak cocok dengan kita itu wajar. Tetapi bila misalkan atasan kita tidak cocok dengan kita,
rekan kita tidak cocok dengan kita, atau bawahan dan orang lain tidak cocok dengan kita, kita harus merenungkan. Mungkin dalam kehidupan kita terdapat sesuatu hal yang kurang tepat gitu, dan kita harus memperbaiki gitu ya. Jadi reaksi yang harus kita lakukan saat orang membenci kita adalah kita harus introspeksi pada diri kita, dan kita juga harus merenungkan apakah ada yang salah dengan diri kita. Misalkan kita merasa kita hidup tidak berbuat jahat kepada orang lain gitu ya, tetapi dia membenci kita, maka reaksi yang harus kita timbulkan adalah kita harus memunculkan rasa cinta kasih, meta, dan juga kebijaksanaan. Kita harus timbulkan, kita mengerti bahwa tidak semua orang menyukai kita gitu ya. Bila kita sudah muncul rasa kebijaksanaan, maka ada orang yang membenci kita, kita akan bersikap biasa saja gitu ya. Tidak akan memunculkan rasa ingin membalas kejahatan tersebut. Malah sebaliknya, kita akan memunculkan rasa cinta kasih dan membalas kebencian tersebut dengan kebajikan gitu. Bapak Ibu sekalian, hal ketiga yang sulit dilakukan adalah mengakui kesalahan diri sendiri atau meminta maaf pada umumnya gitu ya. Nah, meskipun terlihat sederhana ya, namun tidak mudah untuk melakukan hal tersebut, yaitu meminta maaf atau mengakui kesalahan diri kita sendiri. Meminta maaf atau mengakui kesalahan memerlukan suatu keberanian untuk melepas. Hal utama yang dilepas adalah ego kita. Saat meminta maaf atau mengakui kesalahan, seseorang harus siap menerima kemungkinan tentang adanya omelan atau sanksi atau bahkan amarah dari orang lain. Ketika seseorang tidak siap dengan konsekuensi tersebut, maka ego seseorang akan menghalanginya untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan. Alih-alih meminta maaf, ego kita memaksa seseorang untuk merasa menjadi yang paling benar. Jadi misalkan kita berbuat salah, bila ego kita lebih besar, maka kita akan sulit untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan. Malahan kita jadikan suatu alasan pembenaran untuk diri kita sendiri gitu ya. Mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah cara gampang untuk terbebas dari rasa bersalah sebenarnya gitu ya. Dengan kita meminta maaf atau mengakui kesalahan, perasaan kita tentunya akan lebih lega. Nah, dalam agama Buddha, mengakui kesalahan dan meminta maaf sangatlah dianjurkan. Selain itu, memberikan maaf kepada orang yang pantas dimaafkan adalah perbuatan yang sangat bijak. Buddha berkata bahwa orang bijak memiliki 3 kualitas baik. Apa saja? Yaitu melihat kesalahan sebagai kesalahan. Yang kedua, setelah menyadarinya, ia memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, orang lain mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ia memberikan maaf sebagaimana mestinya. Jadi hal yang ketiga, mudah-mudahan dapat kita lakukan, yaitu mengakui bila memang benar kita berbuat salah atau membenci orang, atau kita berbuat yang tidak menyenangkan untuk orang lain, dan kita memberanikan diri untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan kita, maka itu adalah suatu kebajikan atau dana yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita adalah cara bijak untuk menghentikan dendam yang berkepanjangan. Kita tak perlu menyimpan dendam dan amarah kepada orang yang telah merugikan kita. Dendam dan amarah tidak akan membimbing pada hasil yang positif. Oleh karena itu, dengan memaafkan orang lain, kita juga berusaha menghancurkan benih-benih negatif yang ada dalam
diri kita. Memberikan maaf berarti juga mengikis arogansi, kebencian, dan dendam. Memaafkan orang lain berarti juga mengembangkan kebijaksanaan, kesabaran, pengertian, dan welas asih. Bapak, Ibu sekalian, dimanapun berada, demikian sharing Dharma yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai 3 hal yang sangat sulit dilakukan. Namun dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita dapat mengikis ego kita, kebencian kita, sehingga 3 hal yang tadi saya sebutkan sangat sulit dilakukan, dapat kita secara perlahan-lahan latih untuk terus kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita meminta maaf ya bila kita berbuat salah, atau mengakui bila kita berbuat kesalahan. Yang kedua, yaitu memberikan maaf kepada orang yang mungkin bersalah kepada kita. Lalu yang ketiga adalah membalas kejahatan dengan kebajikan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.